Bapak sakit itu sholatnya bisa dijamak, tapi tidak bisa dikosor. Contoh misalkan, Bapak sakit, inilah Pak, ringannya sholat itu sampai seperti ini Pak. Saking agar kaum muslimin itu memperhatikan sholat itu sampai ada fasilitas jamak kosor ini Pak. Jadi misalkan Bapak sakit nih, demam, menggigil, kena air, tambah menggigil, tambah sakit, maka Bapak boleh menjamak. Jenengan misalkan dengar azan zuhur, Allahu Akbar, atau dipasang selang infus nggak karuan misalkan ya kan, dengar zuhur, Bapak bisa tayamum, maka tayamum itu dipelajari, dipraktekkan. Jangan sampai tidak dipraktekkan, karena ketika suatu saat kita akan butuh tayamum, kita sudah bisa tayamum. Nah, bagaimana tayamum? Besok dibahas Pak. Jenengan tayamum, habis tayamum kemudian jenengan cari arah kiblat yang semaksimal jenengan bisa. Misalkan harus geser sedikit, ya geser sedikit. Pak, kalau geser baring nggak bisa, duduk Pak. Bapak duduk cari arah kiblat kan bisa Pak, gitu loh. Tapi kalau sudah nggak bisa duduk bagaimana Pak? Sebisa mungkin. Jadi yang dimaksud mas tatotum semampu itu dalam mencari arah kiblat. Kalau memang masih bisa duduk, duduk Pak, gitu loh. Nah, Bapak tayamum, kalau saya nggak bisa tayamum Pak, bohong Pak. Kalau kecuali kencingnya sudah disambung dengan selang, nah itu sudah beda lagi Pak. Bapak semaksimal mungkin geser sedikit, terus pokoknya cari arah kiblat. Kemudian Bapak tayamum. Bapak sholat jamak zuhur dulu, habis itu tayamum lagi, jamak juga asarnya. Nanti masuk asar, Bapak sudah tidak punya tanggung jawab sholat asar. Bahkan itu harus Pak. Kenapa? Karena nanti kalau tiba-tiba Allah SWT memanggil di waktu zuhur, Bapak sudah sholat asar. Kalau nanti maghrib, Bapak dipanggil maghrib oleh Allah SWT, diabsen oleh malaikat, maka hadirin jenengan sudah sholat isya. Itu keuntungan ketika sakit jamak. Nah hadirin, tapi boleh mengkosor? Tidak boleh, karena mengkosor itu diperuntukkan jika memenuhi syaratnya. Nah syarat yang tidak dipenuhi ketika kita sakit yaitu syarat perjalanan.